Selamat sore, selamat jumpa dan salam sejahtera. Saya Emerentiana Ardiati, guru SMP Mater Dei Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kali ini saya akan menampilkan video profil tugas Diklat 18 Samisanov dengan tema pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet untuk PBM efektif dengan narasumber Bapak Aris Eka Prasetya, SPD MSI. Profil pertama yang saya buat adalah Google Classroom. Saya memberi nama, kelas saya adalah English 9A 2020-2021 dengan kode kelas 75U7TEY. Kode ini nanti akan saya copy dan saya share kepada siswa-siswa saya agar mereka bisa bergabung dalam kelas yang saya buat ini. Anak-anak sudah menerima link dan bergabung untuk kelas 9A ini sejumlah 30 siswa dan mereka seluruhnya sudah masuk ke dalam kelas 9A English ini. Di dalam stream, saya juga sudah mengupload link untuk Google Meet, yaitu yang akan kita gunakan untuk pertemuan pembelajaran. Nanti ini sudah saya share supaya anak-anak bisa mengklik untuk bisa bergabung dalam Google Meet. Nah, saya juga sudah menyapa anak-anak. Good morning, my dear students. Hopefully you all are really fine today. Don't forget to fill in the attendance list, upload it. Jadi saya sudah mengupload daftar hadir untuk mereka isi. Di dalam daftar hadir ini, saya juga mencantumkan beberapa assessment diagnostik tes non-kognitif. Ini adalah attendance list yang saya buat dalam bentuk Google Form. Ini hal-hal yang harus diisi, nama lengkap, nomor absen, kemudian beberapa pertanyaan, assessment diagnostik non-kognitif, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, hal apa saja yang paling menyenangkan untuk kamu kerjakan, hal apa saja yang paling tidak menyenangkan untuk kamu kerjakan, apa harapanmu untuk proses pembelajaranmu saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Saya memberikan 4 opsi dengan bentuk emoticon seperti ini. Juga pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang sedang kamu rasakan saat ini menggunakan pilihan emoticon 4 macam. Untuk melihat jawaban siswa, saya akan mengklik responses. Kebetulan di sini sudah ada 31 siswa, ada kelebihan 1 karena ada 1 siswa mengisi 2 kali. Ini adalah jawaban secara keseluruhan yang direkap oleh Google Form dari apa yang sudah diisikan oleh anak-anak. Jika saya akan melihat hasil mereka secara individu, maka saya akan mengklik individual sehingga akan muncul nama setiap siswanya. Kita bisa mengurutkan secara berurutan dari sini, kita klik ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Di sini saya ambil contoh, ada Marcella Talita Edianingrum dengan absen number 19, dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan berdasarkan pertanyaan dari assessment diagnostik non-kognitif tadi. Nah, jawaban mereka ini akan saya gunakan untuk pendampingan pembelajaran mereka selama di semester 2 nanti. Kita juga bisa melihat hasil rekap mereka melalui Google Sheets seperti ini. Hasil jawaban anak-anak, ini tampilannya. Ignatius Arthur nomor 13 dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan dan seterusnya sampai dengan anak yang ke-30. Untuk konten materi, saya akan membuka classwork. Saya sudah mengupload beberapa materi yang harus dikerjakan oleh siswa. Salah satu contohnya adalah materi untuk KD 3, 5, dan 45. Di sini saya memberikan materi menggunakan video dengan aplikasi Powtoon. Hello, welcome to our learning activities today. I'm Emerentiana Ardiati as the English teacher. Now we are going to study about continuous tense. We use this term, I mean continuous, to indicate that an action is happening at the moment speaking.
Literally, we cannot translate the word continuous as sedang in bahasa Indonesia. Continuous, baik. Itu tadi adalah materi yang saya berikan untuk untuk materi 3.5 tentang continuous. Kemudian setelah itu saya memberikan tugas bagi mereka, yaitu membuat atau mengubah kalimat yang belum sempurna ini menjadi bentuk continuous. Kita akan lihat di sini 30 siswa sudah mengerjakan dan sudah saya nilai seperti ini, dan nilai ini sudah saya kembalikan. Kita lihat contoh tugas yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Baik, ini adalah tugas dari Jessie Reva. Ya, syukurlah dia menjawab semua, mengubah kalimat ini dengan benar, sehingga dia memperoleh nilai 100 dan sudah saya kembalikan. Begitu juga seterusnya, untuk anak-anak yang lain saya koreksi, Antonius David memperoleh nilai 90, kita tuliskan di sini, dan juga sudah saya kembalikan. Jika memang ada komentar yang perlu diberikan kepada siswa, maka kita boleh menuliskan private comment di sini, kemudian kita klik post untuk mengembalikan komen ini kepada anak tersebut. Proses pembelajaran berikutnya adalah evaluasi. Saya menyebut dengan English Daily Test untuk KD 3.5. Untuk tes ini, supaya anak-anak tidak bosan dan ada suasana baru, maka saya membuat tes menggunakan aplikasi Wordwall. Kita tunggu, ini adalah salah satu aplikasi Wordwall yang saya pilih untuk ulangan KD 3.5. Dan berikut adalah hasil yang diperoleh oleh siswa. Ini adalah English Daily Test 3.5. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Kemudian ini hasil dari seluruh siswa yang mengikuti tes atau ulangan menggunakan aplikasi Wordwall. Hasil dari nilai yang diberikan oleh aplikasi Wordwall saya copy, kemudian saya masukkan ke dalam tabel seperti ini. Sudah saya olah, nah skor yang diperoleh siswa inilah yang nantinya akan saya gunakan menjadi nilai yang dimasukkan ke dalam daftar nilai guru. Berikutnya adalah tampilan Google Meet yang saya gunakan untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan anak-anak. Di sini saya meng-admit beberapa siswa yang kebetulan masuk secara bersamaan. Saya juga mengadakan komunikasi dengan siswa dan Arthur Bagaskara merespon pertanyaan saya ditandai dengan menyalanya loudspeaker yang ada di sini. Kemudian saya juga mengubah layout dari tampilan screen saya untuk bisa menampilkan siswa yang ada. Saya mengubah jumlah yang 16 ini menjadi 49 supaya cukup, karena kebetulan kami mengajar 2 kelas yang jumlahnya lebih dari 30. Saya juga menggunakan aplikasi ruang chat untuk memberi atau mengajukan pertanyaan, meminta siswa untuk menulis jika mereka mengalami kendala, terutama dalam penggunaan kamera. Mereka harus menuliskan alasannya. Ini ada salah satu siswa yang menjawab bahwa nge-lag kameranya. Begitulah hasil dari video profil yang bisa saya tampilkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Mohon masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan dari video profil yang telah saya buat ini.